Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Robi. Selamat menyaksikan video-video informasi dan video-video tutorial dari YouTube channel ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan tak lupa saya butuh dukungan dan support buat kawan-kawan semua untuk mensubscribe YouTube channel ini serta membagikan video ini jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi apabila ada video terbaru. Anda bisa langsung mengupdate-nya serta mengklik tombol like apabila video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda langsung tuliskan saja di kolom komentar dan insya Allah saya akan balas secepatnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan video-video terbaru dari YouTube channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Robi. Kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tips di Microsoft PowerPoint. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sering membuat bahan ajar atau media pembelajarannya menggunakan salah satunya adalah PowerPoint, tentunya yang paling penting PowerPoint kita itu dapat dapat menarik minat mahasiswa untuk memperhatikannya. Ya, salah satunya adalah beberapa fitur yang banyak sebenarnya fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Salah satunya adalah hyperlink. Hyperlink itu apa? Kita dapat kita dapat mengklik terus pindah ke slide lain, atau kita juga dapat membuka file-file yang ingin kita buka di Microsoft PowerPoint. Sebagai contoh, saya punya PowerPoint seperti ini. Ini adalah salah satu bahan ajar saya. Saya menggunakan Smart Art di sini. Jadi kalau misalnya saya scroll ke bawah misalnya, di sini ada materi-materinya, model waterfall, kemudian agile dan seterusnya. Nah, karena nggak mungkin kita jalankan dengan cara klik-klik terus, nah kita buat menu utama di sini dengan menggunakan perintah hyperlink. Contohnya misalnya saya klik model waterfall, dia akan ke materinya. Padahal dari menu ke model waterfall yang halaman 37 ini ada beberapa slide yang harus kita lewati gitu ya. Kemudian saya jalankan lagi, misalnya saya mau menjelaskan tentang model spiral nah dia akan menjelaskan tentang model spiral gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat hyperlink ini? Silahkan Bapak Ibu buka Microsoft PowerPoint-nya, dan saya di sini menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Kalau Bapak Ibu menggunakan 2007 dan seterusnya itu nggak masalah. Tetapi yang lebih enaknya di 2013, di 2016 adalah kita disediakan template-template yang bagus. Jadi kita nggak perlu buat template lagi. Kita tinggal pilih saja, nanti tampilannya akan lebih bagus. Misalnya contoh saya membuat get started, misalnya yang ini. Saya klik, kemudian saya create. Nah, ini udah disediakan template-templatenya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja bentuknya gitu ya. Atau mau blank dokumen juga nggak masalah. Kita klik yang blank presentation. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat slide presentasi dengan menggunakan hyperlink? Misalnya contoh saya memiliki 5 slide 1, 2, 3 dan 4 serta 5. Slide pertama ini digunakan untuk judul. Jadi untuk menu utama lah kalau di website ya. Nah, saya membuatnya bisa menggunakan save. Ini ya, simbol-simbol seperti ini, atau bisa menggunakan Smart Art. Nah, kita coba menggunakan Smart Art aja. Kemudian kita pilih yang kira-kira bagus untuk menu utama. Kita pilih dulu ini untuk ini untuk ini. Mau kita lihat aja yang bentuknya seperti ini deh. Kita klik ini ya, oke. Nah, ini kita bisa ganti teksnya nanti, kemudian kita bisa geser juga. Kalau Bapak Ibu mau pakai Smart Art yang bentuknya kotak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, gitu ya. Yang mana sukanya aja. Nah, misalnya seperti ini, saya buat 2. Nah, seperti ini. Nah, nanti warnanya bisa kita ganti ke sini aja. Di menu format itu ada warnanya, bergantung kesukaan Bapak Ibu aja.
mau warna hijau, kuning, atau warna yang lainnya terserah. Misalnya contoh saya gunakan warna ini. Kemudian saya buat teksnya, misalnya halaman ketiga. Saya ingin ngeklik halaman ketiga, kemudian halaman keempat. Oke. Nah, kita bisa sesuaikan aja lokasinya di mana. Nah, kemudian setelah desainnya jadi, kita langsung ke menu insert. Kemudian kita pilih link. Di sini untuk membuat hyperlinknya. Seperti contoh saya tadi, kalau misalnya Bapak Ibu ngeklik, dia akan kelempar ke situ. Kita klik yang halaman ketiganya, kita pilih link. Kemudian kita pilih insert link. Ya, kita pilih insert link. Kemudian di sini ada 4 pilihan, exiting file or web page. Kita akan menampilkan web atau file yang mau dibuka, nanti habis ini saya akan jelaskan lagi. Kemudian yang kedua adalah place in this document, itu digunakan untuk menglinkkan di dokumen yang sama. Kemudian create new document, kita mau buat dokumen baru, atau email address. Nah, saya rasa nanti hanya 2 ini aja yang saya jelaskan. Nah, untuk ini kita pilihnya yang place in this document, Nah, ini di sini ada pilihannya karena kita buatnya tadi kalau kita linkkan ke sini, saya pengennya ada di halaman ketiga. Jadi saya cukup klik halaman ketiga, saya oke. Oke, kita coba dulu. Saya klik. Nah, sebagai tanda halaman ketiga ini saya tulis halaman ketiga. Oke. Kemudian selanjutnya halaman keempat, cukup diklik aja kotaknya. Kemudian insert link, kita pilih insert link. Kemudian pilih place in this document, kita pilih halaman keempat. Oke. Nah, ini halaman keempat sebagai tanda aja kalau misalnya hyperlink kita aktif. Halaman keempat. Nah, kalau sudah, kita coba slideshow. Oke. Nah, kita jelaskan halaman ketiga misalnya. Oh, dia akan menjelaskan isi materi halaman ketiga. Kemudian halaman keempat, dan seterusnya. Nah, akan jadi masalah ketika kita dari halaman ketiga kita pengen balik lagi ke menu utama yang ini. Nah, kita kan harus scroll. Nah, ngakalinya gimana? Kita bisa menggunakan hyperlink juga, tapi kita balikan ke menu utama. Contoh ikonnya saya gunakan di menu insert, pilih save. Kira-kira yang tombol back bisa apa ya? Misalnya ini. Saya taruh di sini, atau saya putar. Kalau back ke sini ya, saya putar sini, saya letakkan di bawah. Boleh nanti Bapak Ibu tambahkan teks atau ini tulisannya. Kemudian saya klik insert, kemudian saya pilih link. Sama kayak tadi, insert link, kita pilih place in this document, kemudian saya pilih ke halaman utama, itu di slide 1. Kemudian oke, kita jalankan dengan menggunakan tombol F5. Kita slideshow halaman ketiga. Oke, belum ada backsnya. Kita coba halaman yang keempat. Kita klik back. Nah, dia akan balik lagi ke menu utama. Nah, ini nanti tinggal desain, bagaimana desain Bapak Ibu aja untuk membuat media pembelajaran atau bahan ajar Bapak Ibu untuk mengajar di kelas. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan file. Kadang-kala kita sebagai dosen mempunyai materi yang banyak ya, salah satunya mungkin di file PDF atau di file Excel yang kemungkinan dibukanya sangat sulit, atau misalnya table aja. Kita buat table di Microsoft PowerPoint nanti terlihat kecil. Sedangkan kalau di Word atau di Excel itu bagus. Nah, kita bisa lampirkan file tersebut pada saat presentasi. Caranya gimana? Misalnya contoh di halaman kedua ini saya buat ininya file Excel, gitu ya, file Excel. Kemudian saya blok, saya pilih insert link, kemudian pilih insert link lagi, kemudian pilih yang exiting file or web page. Nah, kemudian kita cari aja file Excelnya. Misalnya contoh saya cari file Excelnya di My Computer. Misalnya data
Oke, tunggu sebentar. Nah ini dia backup. Kita cari dulu hitung JA misalnya, exiting file. Oh ini kok nggak mau diklik ya? Oke, tunggu sebentar. Ini agak sedikit ini. Coba saya ulang lagi. Saya blok, saya pilih link, kemudian insert link, kemudian pilih exiting file or web page. Kemudian kalau sini saya arahkan bisa nggak? Wah ini ada. Nah ini ada salah satu aplikasi Java misalnya. Saya ulangi ya. Saya klik insert link, kemudian exiting file ya, exiting file, kemudian cari dokumennya. Misalnya ini program Java. Saya klik OK. Nah ketika saya jalankan, filenya akan terbuka. Saya klik file, di yes aja. OK. Nah nanti filenya dia akan tampil. Ini bisa file apa aja Bapak Ibu. Jadi bisa file apa aja yang Bapak Ibu mau buka. Terus di close, dia akan kembali lagi ke lembar kerjanya. Atau kalau misalnya kita untuk mahasiswa nih mau sidang skripsi, kita bisa lampirkan misalnya file PDF dari jurnal. Biasanya dosen nanyakan kalau sidang skripsi, tugas akhirnya ini referensinya dari mana? Dari jurnal. Jurnalnya mana? Biasanya bentuknya digital. Kita nggak perlu lagi cari folder, kita cukup linkin aja misalnya file jurnal saya misalnya bentuknya PDF. Silahkan di blok, kemudian pilih insert, kemudian insert link, kemudian pilih insert link lagi ya, kemudian pilih yang exiting file or web page. Nah kita bisa cari misalnya ada fasilitator, ini bentuk PDF-nya, seumpamanya ini jurnal. Nah ketika jalankan, ditanya sama dosen pengujinya mana file jurnalnya, Anda cukup klik ini, di yes, akan tampil file jurnal yang Anda sisipkan di sini. Jadi nggak perlu nge-explore lagi, klik folder dan seterusnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu semua bagaimana cara membuat hyperlink, karena ada beberapa teman yang tanya kemarin bagaimana cara membuat hyperlink di Microsoft PowerPoint. Nah untuk mendesainnya, mempercantiknya, saya sarankan kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk mendesain dan seterusnya, kita bisa gunakan template yang ada di Microsoft PowerPoint tersebut. Nah contohnya seperti ini. Saya membuat presentasi itu menggunakan template yang sudah ada aja, gambarnya udah dari situ semua. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini serta membagikannya ke teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan notif apabila saya mengupload video-video terbaru di YouTube channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.